Selamat datang Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah dan juga Mang Uskup. Tepuk tangannya dulu dari kita Bapak Ibu. Polres Tapanuli Tengah. Persiapan untuk pelepasan barisan prosesi. Kicauannya. Pelepasan barisan prosesi ibadah Paskah Ekumene Kabupaten Tapanuli Tengah. Laporan. Doa kami undang Abang Uskup. Bapa yang maha baik, yang maha agung, yang maha mulia, Tuhan, kami sebentar lagi mengikuti perayaan Paskah Ekumene di Tapanuli Tengah ini. Hadirlah bersama kami. Semoga perayaan ini berkenan kepadamu untuk membaharui hidup kemanusiaan kami, tara kami. Amin. Maju! Turun! Boleh tepuk tangan untuk kita Bapak Ibu semuanya, tepuk tangan yang meriah. Masyarakat kita membuat masyarakat Tapteng kita ini takut. Bencana mengakibatkan trauma. Untuk melakukan pelayanan dari mulai pendataan, perbaikan dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Tentu tidak ada kerja yang sempurna. Dan tentu tidak ada anak buah yang salah. Maka Bapak Ibu sekalian, sebagai pimpinan, maka seluruh kekelurahan itu, seluruh perlambatan itu menjadi bagian dari tanggung jawab saya sebagai pimpinan dan tanggung jawab saya sebagai kepala daerah untuk mempercepat dan memperbaiki seluruh percepatan tadi, Bapak Ibu.
Tentu kami mendengar seluruh keluhan, seluruh aspirasi, bagaimana keterlambatan kami dalam melakukan pendataan. Bahkan sampai sekarang kami terus-menerus berupaya untuk melakukan perbaikan tersebut, Bapak Ibu. Nah, tentu dalam waktu dekat kami akan melakukan percepatan tersebut, Bapak Ibu. Sejak awal bencana, Tapanuli Tengah tidak pernah sendiri, Bapak Ibu. Bahkan pertama sekali daerah bencana yang dikunjungi oleh Presiden Republik Indonesia, pimpinan tertinggi kita di Republik ini, Bapak Presiden Prabowo Subianto, itu datang melihat Tapanuli Tengah, Bapak Ibu. Begitupun dukungan dari berbagai instansi, kementerian, lembaga, pemerintah pusat, provinsi, dan juga dari berbagai instansi vertikal yang ada di Tapanuli Tengah hadir membantu kita semua. Bukan hanya datang dari unsur pemerintah, tapi juga dari unsur gereja, dari Katolik, dari Protestan, dan juga dari seluruh elemen gereja bahu-membahu, dan juga dari berbagai elemen, bukan hanya gereja, masjid, wihara, dan juga dari berbagai lintas keyakinan dan agama lainnya. Itu menampakkan bahwa urusan bencana adalah urusan kemanusiaan, bukan urusan politik, Bapak Ibu sekalian. Dari berbagai partai politik, ketua umum partai politik juga datang membantu bahwa bencana adalah urusan kemanusiaan. Maka Bapak Ibu sekalian, hingga saat ini kita tidak berdiri sendiri. Dan Tapanuli Tengah tidak sendirian. Kita disokong, didukung, baik dari sisi anggaran, program, dan pelaksanaan dari mulai pemerintah pusat, provinsi, dan juga di kabupaten kita alokasikan untuk percepatan pemulihan Tapanuli Tengah pasca bencana. Tentu Bapak Ibu sekalian, dari kegelapan kita bangkit menuju terang. Dari keputusasaan kita bangkit menuju satu pengharapan. Tidak ada beban yang terlalu berat bagi kita kalau kita bisa bersama-sama, Bapak Ibu. Dengan kebersamaan tidak ada masa depan yang benar-benar hilang, dan kami pastikan bahwa kita pasti bangkit, Bapak Ibu. Hari ini pasca bukan hanya perayaan, ini adalah titik balik, titik di mana kita berhenti berkata kita adalah korban. Benar bahwa kita korban, tapi kita tidak cukup hanya dengan meratap bahwa kita adalah korban. Dan kita harus bangkit bersama, Bapak Ibu, mulai berkata kita adalah pejuang pemulihan, dan kita harus bangkit dari korban menjadi pejuang pemulihan tadi, Bapak Ibu. Kita harus bangkit dari rasa takut menjadi keberanian, bangkit dari kelelahan. Saya tahu Bapak Ibu semua jenuh dan lelah dengan keadaan, namun kita harus atasi rasa lelah dan takut kita. Kita atasi rasa jenuh kita dan kita bangkit menjadi satu kekuatan baru. Bangkit dari ketergantungan menjadi satu kemandirian. Saatnya kita bangkit sebagai masyarakat yang tidak saling meninggalkan. Jangan lagi itu. Kita bangkit sebagai saudara yang saling menopang, sebagai komunitas yang saling menguatkan. Karena kita tahu tidak ada pemulihan tanpa kebersamaan. Bapak Ibu sekalian, untuk itu mari kita bangkit untuk tanah yang kita cintai ini, untuk anak-anak kita, untuk masa depan Tapanuli Tengah. Kita jaga alam kita pulihkan lingkungan kita bangun kembali dengan hati yang lebih bijak, Bapak Ibu. Dan kami mulai dari tingkat pemerintahan, kami melakukan transformasi perbaikan
dalam sistem tata kelola pemerintahan. Karena kami tahu selama ini dalam situasi normal pemerintahan tidak mampu tidak berjalan optimal. Maka dalam situasi bencana, kenyataan itu bisa langsung kita rasakan. Maka Bapak Ibu sekalian, sekarang kita melakukan perbaikan di dalam tata kelola pemerintahan. Kami mempersempit ruang penyelewengan. Kami mempersempit ruang-ruang ketidakadilan. Dan kami akan mengakselerasi bagaimana bantuan tepat sasaran Bapak Ibu, khususnya kepada seluruh masyarakat Tapanuli Tengah yang terdampak bencana. Saudara-saudari Amanginang, saya percaya bahwa di balik setiap air mata Tuhan sedang menyiapkan kekuatan. Di balik setiap kehilangan Tuhan sedang membuka jalan. Dan di balik setiap penderitaan Tuhan sedang menumbuhkan kebangkitan. Hari ini kita tidak hanya merayakan bahwa Kristus bangkit. Hari ini kita memutuskan untuk bangkit bersamanya. Kita nyatakan kita akan bangkit, maka kita akan kerjakan kebangkitan tadi. Kita akan pulih maka sepenuhnya energi pemerintah bersama masyarakat. Kita akan curahkan untuk membangun kepulihan tadi. Dan kita akan membangun Tapanuli Tengah yang tangguh, yang tadi kalau dikatakan Amang Ketua BKAG, Tapanuli Tengah yang resilient. Membangun resiliensi Tapanuli Tengah yang tangguh bukan hanya terhadap bencana, tapi tangguh alamnya, tangguh lingkungannya, dan tangguh masyarakatnya. Kita akan bangun Tapanuli Tengah ini naik kelas yang buat sebagian orang ini permis dianggap nggak masuk akal. Maka kita mulai langkah-langkah dan kita terus berupaya agar daerah ini benar-benar naik kelas. Dari bencana kita bangkit, bencana sebagai titik balik kita untuk menemukan kembali kejayaan Tapanuli Tengah seperti di masa lalu. Kita pernah menjadi daerah sebagai pusat kebudayaan, pusat keadapan, namun sekarang budaya dan keadapan itu kita tinggalkan sehingga daerah Tapanuli Tengah perlahan-lahan tergerus, tertinggal karena meninggalkan prinsip kearifan lokalnya dengan sahata saluan tadi Bapak Ibu. Kita harus bangkit, kita harus pulih bahwa tidak ada penderitaan yang tidak berakhir, tidak ada bencana yang tidak akan selesai. Dan Bapak Ibu sekalian, mohon dukungan bersama-sama Bapak Ibu, karena sekarang kita juga di pemerintahan, kita membalikkan pola. Kalau selama ini pemerintahan meninggalkan masyarakat, maka sekarang prinsip sahata saluan itu kita bumikan, kita hidupkan dalam bentuk program kemitraan dengan masyarakat. Setiap OPD nanti wajib membuat program berbasis partisipasi dengan masyarakat dengan prinsip sahata saluan tadi. Amanginang sekalian yang baik Bapak Ibu. Kita hadirkan pemerintahan yang baik dari mulai kabupaten, kecamatan, desa dan kelurahan Bapak Ibu sekalian. Tentu selama setahun saya di Tapanuli Tengah membersamai OPD, dinas, pegawai, saya sudah banyak tahu apa kelemahannya, maka apa yang harus dibenahi. Maka tahun ini Amanginang sekalian, izin kami melakukan perbaikan dan memulai dengan sistem kerja yang baru. Kalau tadinya sistem manual, maka kita akan lakukan percepatan dengan berbasis digital. Kalau selama ini langkah kerja programnya tidak terukur, maka sekarang terukur. Kalau kemarin tiap anggaran dikeluarkan habis nggak karuan, maka sekarang tiap rupiah yang keluar harus memiliki dampak dan manfaat untuk masyarakat Tapanuli Tengah.
Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan. Kami berterima kasih atas nama pemerintah Kabupaten Tapalo Tengah. Saya dan pribadi dan juga sebagai pribadi, sebagai bupati dan juga beserta wakil bupati, kami menyampaikan apresiasi kami, rasa hormat kami atas seluruh partisipasi dari gereja, masyarakat, OPD, Forkopimda dan lain sebagainya, susteran dan yang lain-lain semua yang telah mensukseskan acara Paskah kita pada tahun 2026. Benar tadi disampaikan oleh panitia bahwa Paskah kita tahun ini berbeda dari Paskah sebelumnya. Dan kita harapkan kita tingkatkan terus nanti partisipasi kegiatan keagamaan, baik itu Paskah, Idul Fitri, Lebaran, Ramadan, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Kita tampakkan dan kita hadirkan wajah inklusivitas, wajah kemajemukan di Tapanuli Tengah. Bahwa kita dipersatukan oleh persaudaraan kemanusiaan dan ikatan saling tolong-menolong tadi. Dan tentu tadi kami mendengarkan aspirasi Amang Pendeta dari DKAD. Nanti mudah-mudahan kalau PAD kita meningkat, pendapatan asli daerah kita meningkat, insya Allah mudah-mudahan semoga Tuhan nanti meridhoi, nanti bisa kita alokasikan anggarannya. Begitupun nanti untuk yang ibadah haji. Kemarin untuk keberangkatan haji yang selama ini para orang tua kita yang mau berangkat dari embarkasi Medan ke Saudi Arabia, hajinya selama ini bertahun-tahun naik bus, maka kemarin kita fasilitasi dengan naik pesawat dari Pinang Sori ke Medan, sehingga para orang tua kita tidak lagi harus berjalan bermalam-malam di bus, tapi kita naikkan melalui pesawat. Nah, itulah manfaat kalau kita mampu mengefisiensikan anggaran, kita bisa gunakan untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Saya itu Bapak Uskup.
Rogi suge